Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita itu akan membahas ya satu topik yang menurut aku sih lumayan penting dalam kehidupan kita dan juga enggak terlalu jauh lah dalam konteks dunia kita sekarang, mengenai profesionalisme. Nah teman-teman, banyak ya orang-orang yang profesional itu menganggap bahwa profesionalisme itu lebih mengarah cara kita berpakaian, disiplin waktu, datang on time. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, profesionalisme itu kalau kita lihat lagi di sini ya, maknanya itu jauh lebih luas lagi. Karena profesionalisme itu bukan hanya sekedar kita berpakaian rapi, bukan hanya sekedar kita datang on time, tapi dari kedua hal inilah sebenarnya profesionalisme itu menyangkut kepada sikap, perilaku kita, nilai-nilai yang menentukan kualitas seseorang di tempat kerja. Itu berarti kayak seseorang itu mampu apa? Ya menjalankan pekerjaannya dengan baik, itu salah satunya. Nah dalam konteks ini itu ada 3 aspek utama yang sebenarnya mencakup profesionalisme, kompetensi seperti tadi di awal. Nah, kompetensi itu biasanya lebih mengarah ke kemampuan, mengarah ke pengetahuan untuk menjalankan tugas. Nilai-nilai moral, aturan perilaku ini biasanya disebut adalah etika kerja, di mana sikap mental mereka itu harus memiliki mindset mental yang positif, disiplin waktu, disiplin kerja, kejujuran, berani mengakui kesalahan, tapi terkadang orang nggak berani mengakui kesalahan mereka. Kita dari tadi bahas profesional teman-teman, tapi kenapa sih profesional ini penting dalam dunia kerja? Untuk membangun kepercayaan dan membangun kredibilitas seseorang. Jadi nggak penting seberapa pintar kalian, tapi kalau kalian nggak menjaga profesional kalian, yaitu datang tepat, seperti nggak datang tepat waktu, nggak disiplin, dan juga nggak menghargai tim kalian, itu sama aja reputasi kalian hancur. Nah ternyata profesional ini itu benar-benar dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada etika pribadi dan juga nilai moral. Kenapa? Orang yang biasanya punya prinsipnya itu jujur atau honest dan lebih mengarah ke disiplin diri ataupun disiplin waktu, itu sebenarnya mereka akan lebih cenderung mau bersifat profesional dari kecil, atau mungkin dari sekolah itu sudah terdidik banget namanya. Yang kedua itu faktor lingkungan kerja. Budaya perusahaan itu memang mau mendukung keterbukaan, mau mendukung integritas. Karyawan atau bawahan-bawahannya itu biasanya memang terpengaruh dari lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang positif. Jadi karyawan-karyawan itu akan merasa terbentuk, motivasi mereka tuh akan terbentuk, prinsip mereka juga akan terbentuk secara positif. Terus juga ada gaya kepemimpinan dari CEO atau owner atau atasannya. The leader itu bersikap fair atau bersikap adil dan juga menjadi satu teladan bagi bawahan-bawahan dan karyawan-karyawannya itu untuk menumbuhkan sikap profesionalisme. Motivasi dan kepuasan kerja itu adalah yang keempat. Jadi makanya karena mereka merasa dihargai, mereka merasa eksis, mereka itu mau lebih serius. Dan yang terakhir dan nggak kalah penting itu adalah kedisiplinan diri. Profesionalisme itu bukan hanya muncul karena aturan. Profesionalisme yang sejati itu adalah tumbuh dari kesadaran diri kalian. Kita bisa melatih diri kita itu untuk menjadi profesional. Be proaktif. Jangan tunggu disuruh, tapi malah kita yang ambil inisiatif. Ya kita harus sadar lah dalam istilahnya. Kita sadar dia butuh bantuan, ya kita ambil inisiatif untuk bantu dia. Yang kedua itu ada begin with end in mind. Kita harus punya tujuan yang jelas dalam setiap pekerjaan. Jadi jangan mengerjakan pekerjaan kita itu hanya secara buta-buta atau sekali lewat, tapi benar-benar kita punya arah dan tujuan yang jelas dari pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketiga itu ada put first things first, memprioritaskan satu hal yang penting.
Terus adalah think win-win. Banyak orang yang agak susah dapetin. Karena apa? Dunia yang kita tinggali saat ini itu adalah dunia kompetisi. Nah, makanya think win-win ini harus kita membangun satu kerjasama di mana semua orang itu merasa menang, semua orang itu merasa dihargai. Terus ada seek first to understand, then to be understood. Konteksnya itu adalah di sini kita harus mendengarkan dulu. Kita harus benar-benar mendengarkan apa sih sebenarnya orang itu mau bicara. Makanya kita harus dengerin, tapi bukan hanya sekedar dengerin, tapi dengerin dengan empati. Terus bersinergi, ini jelas ya kalau bersinergi itu dimana kita harus berkolaborasi. Terus yang terakhir, yang ketujuh itu adalah sharpen the saw. Ambil gergaji terus kita asah. Walaupun sebenarnya artinya sih itu. Dari istirahat yang kita alami itulah salah satu cara untuk kita itu memperbarui diri kita masing-masing. Profesionalisme itu sebenarnya bukan hanya sekedar penampilan fisik, tapi itu sebenarnya dari 7 sikap ini itu sebenarnya sudah menjadi satu bagian dari karakter kita. Aku harap sih teman-teman sudah belajar banyak ya dari profesional. Mungkin dulu yang punya mindset profesional itu adalah cuman berpakaian bagus, rapi, datang tepat waktu. Jadi aku harapnya sih dari video ini teman-teman itu ada menambah wawasan gitu, menambah wawasan yang baru gitu ya. Karir yang sukses itu sebenarnya dibangun bukan hanya dari kemampuan kita. Seperti yang aku bilang di awal, kalau kemampuan kita hebat, kemampuan kita banyak, tapi ternyata attitude kita jelek, disiplin kita aja nggak disiplin, itu sama aja waste of time. Kamu ada kemampuan itu ternyata waste, karena pada akhirnya reputasimu kalau nggak ada sikap profesional, itu reputasimu akan juga hancur. Klik tombol like dan juga klik tombol subscribe, karena kedepannya kita akan buat video-video mengenai hal-hal yang lebih menarik lagi. Karena mungkin jangan di spill dulu kali ya, mungkin jangan di spill dulu aja. Sebelumnya aku mau ngucapin thank you dan semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa klik like dan juga subscribe supaya dapat informasi video-video kedepannya. Mengucapkan selamat malam dan thank you.